Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Implementasi Web Semantik pada aplikasi pencarian online karya ilmiah terbitan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Alma Belnimas Aindakuro dan rekan saya. Dan saya Aditya Smifakul Ilmi. Dan saya Andre Septaderian. Ya, bisa di-share screen. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya, Aditya. Silakan. Baik, yang pertama pendahuluan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Salah satu upaya peningkatan mutualisme lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, adalah dengan memperkaya dengan hasil-hasil karya ilmiah yang telah dibuat. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi pencarian online karya ilmiah guna mendapatkan dan menyaring informasi mengenai karya ilmiah yang telah diterbitkan di Universitas Negeri Malang secara spesifik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini dengan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Aplikasi pencarian online karya ilmiah berbasis web semantik yang akan dikembangkan menyediakan fungsi pencarian jurnal berdasarkan informasi yang ada pada koleksi seperti kata kunci yang berhubungan dengan karya ilmiah, nama penulis, dan judul karya. Aplikasi pencarian online tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan pencarian karya ilmiah yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua yaitu dasar teori. 1. Web semantik. Web semantik merupakan sebuah web yang dapat mendeskripsikan suatu cara yang dapat dimengerti komputer. Web semantik merupakan sebuah sekumpulan teknologi yang memungkinkan komputer memahami informasi berdasarkan metadata, yaitu informasi dari sebuah isi informasi. Komputer diharapkan dapat mengartikan hasil input informasi sehingga hasil pencarian yang didapat menjadi lebih detail dan tepat dengan adanya metadata. 2. Ontologi. Ontologi menghubungkan manusia dan mesin agar saling memahami. Ontologi bermanfaat untuk meningkatkan akurasi dan proses pencarian informasi di web. Ontologi digunakan untuk bidang kecerdasan buatan, representasi pengetahuan, pemrosesan bahasa alami, web semantik, rekayasa perangkat lunak, dan banyak bidang lainnya. 3. OEL Ontologi Web Language. OEL merupakan suatu bahasa ontologi yang mendeskripsikan kelas-kelas, properti-properti, dan relasi antar objek-objek pada suatu cara yang mesin dapat menginterpretasikannya. 4. RDF atau Resource Description Framework. RDF merupakan sebuah model data yang sederhana dan fleksibel untuk mendeskripsikan hubungan antara sumber daya web dalam bentuk RDF statement. 5. Penelitian yang relevan. Pada penelitian yang sebelumnya, yaitu pengembangan web semantik dalam aplikasi pencarian pada repositori koleksi penelitian. Pada penelitian tersebut, ontologi diberi nama repositori, adapun struktur ontologi adalah sebagai berikut. A. Kelas Civitas Akademika yang terdiri dari subkelas dosen dan mahasiswa. B. Kelas Tulisan Ilmiah terdiri dari subkelas tugas akhir. Setelah
dirancang ontologinya selanjutnya memasukkan ke dalam RDF Datastore yaitu MySQL, di mana akan diperoleh bentuk RDF database, prefix, namespace, dan dapat dilakukan simulasi query Sparkle di dalamnya. Rancangan query terdiri dari 3 jenis, yaitu perancangan query untuk pencarian berdasarkan kata kunci, query untuk pencarian berdasarkan pencarian simple, dan query untuk pencarian advance. Aplikasi yang dirancang memiliki 3 menu, yaitu pencarian kata kunci, pencarian simple, dan pencarian advance. Selanjutnya yaitu perancangan akan dijelaskan oleh teman saya Almabel. Dalam mengembangkan aplikasi ini, harus ada sebuah perancangan. Perancangan yang kami gunakan adalah perancangan model ontologi. Perancangan model ontologi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan domain. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan ontologi yang sudah ada. Yang ketiga, menentukan daftar terminologi. Dan keempat, mendefinisikan kelas dan subkelas. Setelah kami melakukan keempat tahap tersebut, diperoleh hasil yang pertama yaitu rancangan pendefinisian kelas. Kelas yang ada 3 kelas, yaitu jenis karya ilmiah, penulis, dan fakultas. Setelah itu dikembangkan lebih lanjut menjadi pendefinisian subkelas. Pada kelas jenis karya ilmiah ada 5 subkelas, yaitu artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, dan tesis. Pada kelas penulis ada 2 subkelas, yaitu dosen dan mahasiswa. Setelah itu melakukan rancangan slot pada tiap subkelas yang ada dalam kelas. Pada tabel 3.1 ini ada rancangan slot yang terbentuk pada subkelas artikel ilmiah, kelas jenis karya ilmiah. Properties dari artikel ilmiah ada judul, jenis, bahasa, ditulis oleh siapa, halaman, tahun terbit, dan koleksi dari fakultas apa. Pada tabel 3.2 ada rancangan slot yang terbentuk pada subkelas dosen, kelas penulis. Pada subkelas ini ada properties nama, email, menulis artikel apa, menulis artikel ilmiah ataupun jurnal. Pada tabel 3.3 ada rancangan slot yang terbentuk pada kelas fakultas. Propertiesnya ada 2, yaitu nama fakultas dan punya koleksi apa. Punya koleksi ini punya koleksi kelas jenis karya ilmiah apa. Setelah rancangan slot masing-masing subkelas ditentukan, selanjutnya dibuat rancangan slot integrasi yang terbentuk pada kelas penulis dan kelas jenis karya ilmiah. Jadi di sini dicontohkan kita memasukkan nama dosen sebagai instance of nama. Nah, karena nama itu adalah properties dari dosen, berarti nama itu adalah domain dari subkelas-subkelas. Selanjutnya ada alur penggunaan aplikasi. Aplikasi pertama ini dimulai. Saat memulai menggunakan aplikasi, kita akan masuk ke halaman utama, tetapi belum login maupun sign in. Setelah melakukan login dan sign in, kita masuk ke halaman utama. Maksudnya di sini ada 2 halaman utama. Di halaman utama yang setelah login itu kita dapat mengakses jurnal-jurnalnya secara full. Jadi bukan view aja. Selanjutnya kita bisa mulai mencari searching apakah hasilnya ada. Kalau tidak ada, kita kembali ke awal lagi. Apabila hasilnya ada, alur penggunaannya pun akan selesai. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Andre, silakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan.
Yang pertama, semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Tujuan dari pencarian semantik sendiri atau semantic search adalah mencari konten yang sesuai dengan konteks yang diinginkan pengguna. Terdapat dua jenis pencarian semantik. Yang pertama adalah pencarian semantik dengan memberikan hasil berupa navigasi. Pengguna menggunakan mesin pencari sebagai alat navigasi untuk mengarahkan ke dokumen yang diinginkan. Navigasi ini dapat berupa sebuah link. Untuk jenis yang kedua adalah dengan memasukkan frase atau kalimat yang menunjukkan keinginan pengguna untuk mendapatkan informasi. Pada jenis yang kedua ini, pengguna akan mendapatkan keseluruhan dokumen yang akan memberikan informasi secara lengkap. Intinya, pencarian semantik memberikan saran bagi pengguna berdasarkan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh sistem berdasarkan batasan-batasan tertentu. Penerapan pada aplikasi ini adalah penerapan jenis yang kedua, di mana user dapat memasukkan kata kunci atau keywords yang diinginkan untuk menampilkan secara langsung dokumen yang dicari. User juga dapat mempersempit kemungkinan dalam proses searching melalui fitur kategori yang telah disediakan. User dapat dengan spesifik dalam mencari karya ilmiah yang diinginkan. Berikut ini ada beberapa tampilan dari aplikasi. Yang pertama itu tampilan utama. Tampilan awal aplikasi, kita menemui mesin pencari di mana kita dapat mencari melalui keywords, terus ada judul, lalu ada nama autor, dan ada jenis karya ilmiah yang diinginkan. Di sini terdapat button login dan sign in seperti yang dijelaskan tadi. Ketika user pertama kali masuk akan belum dapat mengakses secara penuh dokumen yang diinginkan, namun apabila sudah login atau sign in, nanti user dapat mengunduh atau melakukan hal lainnya dengan dokumennya. Untuk yang kedua adalah ketika kita melakukan searching dengan menggunakan kata kunci atau keywords. Yaitu berikut ini tampilannya seperti ini. Contoh tampilannya, terdapat judul, pendahuluan, lalu ada autor yang buat dan tahun. Di sini ketika kita memasukkan kata kunci akan tampil keseluruhan. Misalnya kita memasukkan kata kunci semantik, nanti akan muncul keseluruhan kata semantik yang dicari. Lalu pada menu yang gambar yang ketiga, yaitu lebih spesifik lagi, apabila kita memasukkan kata kunci semantik, lalu artikel, dan menggunakan fitur kategori di bidang ilmu komputer. Ini terdapat banyak bidang untuk membantu user dalam mempermudah dalam pencarian. Nanti akan muncul hasil di mana kata semantik, artikel kata semantik di bidang ilmu komputer, seperti itu. Kesimpulannya dari pembahasan bab sebelumnya, yang pertama, pengetahuan mengenai informasi aplikasi pencarian online karya ilmiah terbitan Universitas Negeri Malang dapat disimpan dalam model ontologi berbasis OWL dan dibagi ke dalam 3 kelas utama, yaitu kelas jenis karya ilmiah, kelas penulis, dan kelas fakultas, serta dengan pendefinisian properti-properti dari masing-masing kelas. Yang kedua, aplikasi pencarian online karya ilmiah terbitan Universitas Negeri Malang dapat dilakukan dengan pencarian berdasarkan kata kunci, nama autor, judul jurnal, dan jenis karya ilmiah. Dan yang ketiga, pencarian informasi karya ilmiah dengan memanfaatkan ontologi yang sudah ada sebagai basis pengetahuannya mampu membantu user untuk menemukan informasi karya ilmiah yang diinginkan yang terbitan Universitas Negeri Malang khususnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, harap dimaklumi karena kami pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.